setiap orang itu nggak mungkin nggak pernah rugi, nggak pernah gagal, itu nggak mungkin ya. Namanya kita investasi pasti kita pernah rugi gitu loh. Pernah juga kita salah analisa, akhirnya ketipu, rugi juga pernah pastinya. Mental yang dibentuk itu saya berpikir tuh kalau kegagalan tuh hal yang biasa gitu loh. Tidak ada kesuksesan tuh tanpa kegagalan tuh nggak mungkin. Jadi awalnya Bro Andri trading nih. Trading, ya? awalnya trading. Trading, lalu merasakan ternyata dari trading ini yang tidak tadi signifikan. Nggak signifikan. Iya. Betul. Akhirnya memutuskan, wah ini karena saya melihat trading ini nggak signifikan, maka mencari cara yang lain. Cara yang lain. Tapi tentunya kalau misalnya orang yang uangnya di bawah 100 juta ya, mungkin dia melihat trading itu lebih menarik. Karena cepet ya, nggak mungkin kita bisa misalnya kayak tadi saya cerita, sebelumnya saya cerita ya, dari 500 juta itu misalnya saya bisa jadi belasan miliar, itu dari trading itu susah pastinya. Tapi kalau dari berinvestasi saham yang beggar itu lebih cepat. Menang kalah itu namanya kita hidup tuh, menang atau kalah itu it's part of the game aja, it's part of the journey aja. Nggak mungkin orang kayak dia mau bisnis, dia mau memulai sesuatu itu tidak ada kerugian tuh. Tidak mungkin. Kita harus, kalau kita mau kaya, kita harus punya pola pikir seperti orang kaya, seperti itu. Oke. Gitu. Jadi di hari kedua itu saya ajarin mentalnya, baru setelah mentalnya udah bener, dia udah merasa yakin bahwa diri dia bisa kaya, bisa sukses dari bursa saham, baru saya ajarin. Jadi menarik. Dia harus yakin sama dirinya sendiri dulu. Kalau dia nggak yakin sama diri dia sendiri, ya kalau dia sendiri aja nggak yakin, orang lain juga nggak yakin sama diri dia kan. Terus saya kasih, di hari pertama juga saya kasih tahu orang-orang yang sukses di bursa saham. Jadi dia udah ada pikirannya tuh, wah banyak loh orang yang sukses di saham gitu. Nah di hari kedua baru saya bentuk mentalnya. Baru saya ajarin bahwa semua orang itu bisa sukses gitu loh. Gak ada orang yang ditakdirkan susah, ditakdirkan miskin, itu nggak ada. Itu cuma di mental doang. Gitu. Kalau kita yakin, kita bisa. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bisa. Money management. Jadi hari ketiga udah bisa nih nyari duitnya nih. Nomor hari keempat, gimana kita mempertahankan supaya nggak balik lagi jadi miskin lagi. Yang kita fokus itu sebenarnya mentalnya. Kita cari saham yang bagus, udah kita sabar. Biarin prosesnya yang berjalan gitu loh. Kalau nanti prosesnya berjalan, nanti pasti hasilnya muncul gitu loh. Yang penting kita kerjain yang terbaik, nanti hasilnya pasti ada. Do the best. Iya, do the best aja. Kalau saya cuman pikir, saya beli saham ini murah dan bagus. Dia naiknya, saya tahu one day dia bakal naik. Tapi kita nggak tahu naiknya kapan. Dananya harus 1-10 M, itu udah bisa trading for living atau investing for living. Dan tidak kalah penting, harus punya mental yang kuat. Punya mental kuat tuh penting. Di bursa saham itu setiap hari itu ada saham yang naik, ada saham yang turun. Kalau kita nggak ngerti saham ini, dia naik, kita diemin aja. Gak usah kita ikut-ikutan, gak usah kita FOMO. Itu setiap hari pasti ada saham yang naik. Nah, saya nggak ikut-ikutan beli. Sebenarnya nggak usah bertubi-tubi ya. Tapi setidaknya ada rugi mah pasti ada lah along the way ya. Tapi nggak perlu terus-terusan. Artinya mungkin nggak belajar kalau terus-terusan. Kalau menurut saya ya pasti menang ya ada kalah sekali. Nanti menang lagi ada kalah sekali. Ya itu normal lah. Dari 1 M, rugi 500 juta. Dalam waktu nggak nyampe 10 tahun ya? Nggak nyampe, baru total kenaikan. Kalau kenaikan ke 100 miliar itu kan 4 tahun. Ya ke ini ya setahun doang. Kan makin lama gulungannya makin besar. Ya kan? Dan itu membutuhkan mental yang kuat. Iya, membutuhkan mental yang kuat. Kalau nggak gitu mungkin udah kemana-mana gitu ya. Iya, betul. Contohnya kita harus punya pola pikir seperti si konglomerat yang di bursa saham ini ya. Mereka kan kekayaannya juga besar ya, triliunan. Itu kalau sekali penurunan juga mereka hilang duitnya triliunan. Tapi mereka enak-enak aja tidurnya, santai-santai aja. Gitu. Bagusnya kita berinvestasi saham itu, kita kekayaannya itu dalam bentuk liquid lah. Liquid ya. Ya, kalau sedangkan pengusaha itu kan kekayaannya dalam bentuk aset ya. Properti, ya segala macam lah. Nah, sama saya ada baca satu buku ya. Dia bilang ini kesusahan itu yang membentuk karakter seseorang. Gitu loh. Nah, kemudahan itu yang menghancurkan karakter seseorang. Kesusahan itu yang membentuk seseorang. Betul. Kemudahan yang menghancurkan. Menghancurkan dia gitu loh.